Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat tonton video ini. Kali ini di awal 2024 Honda langsung luncurin dua motor barunya teman-teman. Ini dua ya, satu, dua. Biarpun bukan bener-bener baru, cuma warnanya aja yang baru. Jadi Vario 160 dikasih tambahan warna baru lagi, warna matte blue. Warna biru Dove ini sebenarnya warna yang udah ada di Vario 125, di PCX juga ada. Warnanya kalau menurut saya lumayan keren ya. Elegan, cakep gitu ya warnanya, dan kayaknya banyak yang suka, makanya Vario 160 ini dikasih warna yang sama juga. Ini kalau yang di varian ABS namanya Grande Matte Blue, kalau yang di CBS namanya Active Matte Blue. Kalau secara varian sebenarnya masih tetap sama teman-teman. Jadi si Vario 160 ini dibagi dalam 3 trim ya. Yang pertama yang ABS yang paling mahal, kemudian di bawahnya ada yang versi CBS Grande. CBS Grande ini sebenarnya mirip kayak yang ABS, warnanya warna-warna kayak ABS, tapi fitur yang CBS. Remnya pakai rem biasa ya. Yang belakang pasti pakai tromol, depan juga pakai disc brake yang kecil gitu kan. Cuma warnanya sama kayak warnanya si ABS. Nah, yang paling bawah adalah yang ini nih, yang Active CBS. Beda harganya cuma 250 ribuan antara yang Active CBS sama yang Grande CBS teman-teman. Nggak terlalu jauh. Oke, sekarang kita sama lihat ya, sama-sama lihat detailnya. Mau mulai dari mana dulu? Dari yang ABS kali ya. Ayo, ABS yuk. Oke teman-teman, sebenarnya kalau secara spesifikasi teknis hampir nggak ada bedanya sama persis plek-ketiplek ya. Yang beda cuma warnanya aja. Sekarang ada pilihan warna baru, warna biru Dove ini kan. Nah kalau kalian lihat teman-teman nih, dekat dari sini ya, ini warna birunya sebenarnya ini mirip kayak navy blue ya, kayak biru dongker gitu tapi agak terang ya. Jadi kesannya kayak deep dalam tapi ada aura silver dikit lah gitu. Biarpun finishingnya butek, nggak yang glossy, nggak yang mengkilap. Tapi kalau di varian ABS ini ada ini nih, ada emblem 3D sebagai pembedanya. Di depan sini ada Honda, sedangkan di bagian belakang ini ada emblem Vario 160 yang 3D juga, cakep ya. Jadi kelihatan lebih mewah, lebih elegan teman-teman. Kemudian yang beda juga adalah ini nih, peleknya. Wes, peleknya pakai warna titanium bond. Jadi warna titanium yang gelap, yang gosong gitu ya. Sportnya dapet tapi tetap elegan. Sedangkan yang aktif nih, Active CBS, sebenarnya kalau secara warna catnya ternyata sama persis teman-teman. Bener-bener nih identik banget nih warnanya nih. Bener-bener sama banget, cuma yang membedakan adalah di strippingnya aja nih. Di sini nggak ada emblem 3D, tulisan Vario 160-nya dikasih warna kuning ya, kayak kuning stabilo gini nih, hijau stabilo atau kuning stabilo sih ini. Gonjreng kayak gini, ada tulisan 160 besar di sini. Jadi kombinasi yang agak nabrak lah ya. Mungkin biar ini ya, biar nggak terlalu kalah sporty dibanding sama Aerox gitu kan. Kalau Aerox kan warnanya bener-bener yang rame banget kan. Ini masih agak malu-malu, cuma udah kelihatan lebih sporty lah, lebih oke gitu kan. Lebih anak muda gitu. Ada warna-warna yang neon-neon nyala kayak gini. Kemudian di depan sini juga ada grafis sedikit juga teman-teman, ini tulisan Honda dengan garis-garis yang tadi ya dikasih warna kuning stabilo juga. Sedangkan peleknya dia pakai pelek yang biasa banget ya, warnanya hitam kayak gini ya. Kurang oke gitu kan. Kalau secara tampilan sebenarnya perbedaan cuma itu doang teman-teman. Hanya beda di strippingnya aja. Jadi kalau yang CBS pakai stripping yang aktif ya, sedangkan yang Grande dia dikasih emblem-emblem 3D yang lebih elegan, lebih mewah gitu kan. Oke, kita sekarang sama-sama lihat ya, kita reminding lagi deh fitur-fiturnya apa aja sih di tahun 2024 ini. Ada yang baru nggak ya? Tapi kayaknya sih emang nggak ada sih. Cuma nggak apa-apa, kita sama-sama lihat yuk. Kita mulai dari yang ini dulu nih, dari yang ABS yang paling mahal teman-teman. Di bagian stang ini paling beda. Kenapa? Karena ada master rem di kanan kiri ya. Karena yang rem belakang kan udah pakai cakram juga, makanya di sini ada master remnya teman-teman buat rem cakram belakangnya. Sedangkan yang versi CBS, nah ini kayak gini nih. Karena rem belakangnya masih tromol, dia nggak ada master rem. Cuma dia ada parking brake lock ya teman-teman. Ini fitur yang nggak ada di varian yang ABS ya. Ini tuh buat ngerem saat parkir. Kenapa yang di ABS nggak dikasih? Karena kalau ABS ditekan lama ya, ditekan lama banget gitu, lama-lama seal-sealnya bisa kalah, kalau bisa bocor gitu. Tapi kalau yang masih mekanis kayak gini masih memungkinkan dikasih parking brake lock. Kecuali kayak moge-moge, kayak metik-metik gede moge itu kan. Jadi di belakang biarpun pakai rem hidrolis tetap ada rem mekanis buat parking brake lock-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya ini fitur yang lumayan fungsi sih ketika kita lagi parkir di tempat yang miring gitu kan, yang nggak rata, ini fungsi banget sebenarnya teman-teman. Gitu. Kemudian kita turun ke bawah teman-teman. Kalau turun ke bawah di bagian depan sini sama persis ya. Ini ada windshield kecil yang kayak mirip kayak windshieldnya PCX, cuma dibikin lebih imut gitu kan. Terus ini ada berdukan buat plat nomornya. Terus di sini ada lampu sen, di sini ada DRL juga, DRL yang
nembus ya dari atas sampai ke bawah. Sorot lampunya dia pakai LED dan ini terang banget teman-teman, terang, sorotnya putih, biarpun kalau kena air memang agak kurang jelas, tapi kalau dalam kondisi kering sih oke, sorot lampunya bagus banget. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Spatbornya kalau pada 60 itu udah mirip kayak motor sport ya, jadi nempel langsung ke roda. Di sini ada tulisan ABS, tanda kalau motor ini adalah varian yang ABS. Nah, yang ABS ini bedanya teman-teman ada di sini nih, di remnya. Jadi remnya itu dia pakai disc brake yang lebih besar, disc brake-nya pakai diameter 220 mm karena dia butuh ruang buat sensor ABS-nya gitu kan. Dan dikawal pakai kaliper 1 piston, pakai Nissin teman-teman. Kalau yang ABS pakai Nissin, kalau yang CBS dia pakai Tokiko. Nah, kalau yang ABS ini teman-teman, dia tuh lumayan oke ya. Jadi karena disnya lebih gede, jadi kerasa lebih pakem kalau dibandingin sama yang versi CBS yang kecil banget nih. Disc brake cuma 190 mm teman-teman. Untuk motor yang sekencang ini performanya, waduh, ini sih kekecilan ya. Saya harap sih nanti nextnya kalau misalnya ada upgrade lagi yang versi CBS, rem depannya dibikin lebih gede lah, 220 minimal, samain kayak yang ABS aja nih, biar lebih pakem gitu kan. Terus yang bikin beda juga kalau di varian ABS adalah ini teman-teman, di sini ada sensor buat speed sensornya ya, ada di sini ya. Jadi kabel-kabel di depan sini lebih crowded ya, lebih rame gitu kan. Terus oh ini jalan kelihatan juga nih. Ternyata di sini ada ini teman-teman, ada pelindung buat shock breakernya ya, biar nggak gampang kotor di sealnya sini nih. Lucu juga ya, ada penahan kayak gininya gitu. Terus kita mundur ke belakang teman-teman. Di bagian belakang sini ini masih sama juga kayak versi yang sebelumnya. Kalau kalian lihat ke atas stang ini teman-teman, ini ada speedometer juga masih sama persis, biarpun nggak bisa nyala. Tapi tadi saya sudah konfirmasi juga, ini ternyata nggak ada perbedaan ya, nggak ada upgrade apapun gitu kan, masih tetap sama kayak versi yang sebelumnya. Terus ini ada bodi yang karbon kayak gini nih, kayak ada motif Sebo pattern garis-garis kotak-kotak mirip karbon, ini juga tetap dipertahankan. Terus di bagian tengah sininya nih glossy gitu kan. Nah, ini juga yang jadi pembeda juga antara ABS sama CBS. Kalau yang ABS itu di bagian sini teman-teman, ini dibikin ada warna glossy-nya nih, jadi kelihatan lebih mewah ya, nggak semuanya pakai plastik PP yang kasar kayak gini. Kemudian di sini ada lampu jauh, ada tombol buat klakson, lampu sen, ini ada tombol buat idling stop itu kan. Terus ini ada tombol starter, gasnya udah pakai push to pull yang 2 kabel. Terus kalau kalian turun ke bawah, sini ada knob buat keyless-nya, buat buka jok juga langsung di sini teman-teman. Langsung tekan tombol yang di sini. Terus ini ada konsol yang kebuka, nggak ada tutupnya. Yang sebelah kiri ada laci teman-teman. Nah, laci ini teman-teman, ini ada power outlet di bagian dalamnya tuh. Gitu, udah model yang USB ya. Ini lumayan dalam loh. Cuma memang sayangnya kalau kita lihat di bagian sini teman-teman, detail-detailnya tuh masih kayak versi yang sebelumnya ya. Banyak bagian-bagian yang nggak rapi di bagian sudut-sudutnya. Terus kayak gini nih, ini plastik yang kasar ini juga kayak tipis banget teman-teman. Untuk utama di bagian sini nih. Yang sini nih, ini kayak tipis banget loh. Duh. Gitu ya. Oke, terus kalau kita mundur ke belakang, joknya masih kayak yang versi sebelumnya. Ini yang busanya nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Terutama di bagian belakang sini nih, ini agak keras dia, apalagi buat kalian yang jangkung-jangkung tinggi-tinggi, pasti kalau duduknya agak ke belakang, lama-lama akan cepat pegel di sini. Cuma kalau yang buat pembonceng emang kerasa lebih tebel, biarpun nggak terlalu lebar di bagian belakang. Terus ini ada kayak undakannya untuk penahan biar si pembonceng nggak melorot ke depan waktu lagi melakukan pengereman gitu kan. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, di bagian bawah joknya teman-teman, di sini ada bagasi yang lumayan gede ya, helm bisa masuk ke sini. Terus di sini juga ada ini nih tabung reservoir ya buat air radiator. Kan posisinya ada di bagasinya gitu teman-teman. Terus di sini juga ada tempat buat naruh obeng ya, buat naruh toolkit, taruh di sini gitu. Kemudian tangkinya masih sama kayak yang lama, ini 5,5 liter teman-teman. Jadi kalau konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 45 km per liter ya, kalikan aja kali 5,5 liter, bisa jalan jauh banget ya, lumayan gede ukuran tangki bahan bakarnya. Kemudian behel masih sama kayak lama teman-teman, bentuknya sporty ya, tajam-tajam di bagian atasnya sini. Terus juga kelihatan matching banget sama lampu belakangnya. Lampu belakang juga kotak-kotak kayak yang lama. Dan kalau turun ke bawah, ini saya suka banget sama spakbor belakangnya. Jadi untuk Matic yang spakbor belakangnya mirip kayak motorsport ya, kayak gantung gitu kan. Ini ada besi pengikatnya ke belakang gini, kemudian yang bawah ini baru spakbornya. Terus si lampu senya mirip kayak CBR 250, CBR 50 kayak motorsportnya Honda gitu kan, cakep banget ya. Kemudian mesinnya, nah di area mesin juga ternyata sama aja teman-teman, ini juga nggak ada perbedaan. Masih pakai mesin yang ESP Plus ya, ini mesin 160 cc yang nggak 160 sih sebenarnya, cuma 156,9 cc, 157 cc lah ya. Dia pakai SOHC 4 klep gitu kan, dan powernya gede teman-teman. Dia powernya sampai sekitar 15 HP dengan bobot yang cuma 115 kiloan.
gila ya, power to weight-nya gede, makanya secara akselerasi ini motor yang hasil pengetesan otomotif ini yang paling kencang akselerasinya teman-teman. Kalau di kelas 150 sampai 160 cc ini Vario yang paling ngacir. Makanya ngacir banget, tapi yang sayang adalah tadi pengeremannya ya, remnya kurang greget gitu kan, kurang gede, terutama buat yang CBS. Kalau yang ABS oke lah, yang depan bisa lebih besar, yang belakang juga udah pakai cakram gitu kan. Nah, mesin ini punya karakter yang di putaran bawahnya smooth ya, nggak terlalu ngagetin, tapi 60 km per jam ke atas, rasanya enteng banget teman-teman, sampai mentok top speed di speedometer sekitar 128 km per jam. Ya kalau menurut saya sih performa yang oke banget sih motor ini, mesinnya cakep ya kalau menurut saya. Terus kursi bahan bakar ya itu juga ngagetin juga, kursi bahan bakarnya dipakai buat harian cicilan ya, itu masih bisa dapat sekitar 42 km per liter, sedangkan klemnya AHM bisa sampai 46,9 km per liter. Gokil ya, kenceng tapi irit gitu kan. Ya selain powernya gede juga tadi ya bobotnya ya, motor ini nggak terlalu berat-berat banget ya, cuma 115 kiloan aja, 115 sama 117 kilo buat yang ABS. Kalau dibandingin sama Aerox itu bobotnya sekitar 120 kiloan gitu kan. Jadi ada perbedaan yang lumayan signifikan gitu kan. Makanya kalau secara akselerasi motor ini bisa lebih kencang. Terus ini teman-teman, ada shockbreaker belakang di sini. Dia tunggal ya. Cuma memang kecil banget ya bentuknya ya. Cuma satu sisi doang dan kecil cungkring gitu loh. Makanya banyak teman-teman yang udah beli motor ini kebanyakan diganti pakai shockbreaker belakang yang ada tabungnya gitu. Kemudian roda belakang teman-teman, ini pakai pelek yang lebar, dengan bannya yang belakang pakai 120, sedangkan yang depan pakai ukuran 100/80, lebar-lebar banget ya. Kalau lebar peleknya sebenarnya sama kayak lebar peleknya Aerox, cuma memang bannya nggak segede Aerox. Jadi kalau buat harian, buat selap-selip masih lebih lincah teman-teman. Kemudian rem belakangnya pakai cakram ya. Cakramnya ini dikawal pakai kaliper 1 piston juga. Ini bedanya kalau dibanding sama yang CBS. Kalau CBS rem belakangnya masih pakai rem tromol biasa aja gitu. Kemudian rangka teman-teman. Nah motor ini salah satu yang bikin ringan adalah frame-nya, karena rangkanya dia pakai ESAF ya. Pakai ESAF yang kemarin rame gitu kan. Rame katanya banyak yang berkarat lah apalah gitu. Tapi Honda udah ngasih garansi 5 tahun untuk rangkanya untuk saat ini ya. Dan mereka mengklaim udah ada improvement di bagian rangka, terutama untuk coating anti karatnya. Ya harusnya berani 5 tahun ya, kualitasnya harusnya juga lebih baik lah dibandingin sama yang versi sebelumnya gitu kan. Coba teman-teman kita lihat, sama-sama kita lihat nih bagian luar rangkanya ya. Kalau di bagian luarnya sih ini masih ada silikat-silikatnya ya tuh. Cuma silikatnya emang kayaknya nggak sebanyak yang versi sebelumnya sih. Iya kan tuh masih ada dikit-dikit ya. Tapi kalau silikat sih wajar lah, karena motor-motornya yang lain kayak merek-merek lain kayak Yamaha juga di X-Max, di N-Max juga ada kan. Ini masih ada dikit-dikit, di bagian atas juga masih ikatan dikit-dikit. Tapi mungkin yang berbeda adalah di bagian dalamnya ya. Karena kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Astronom Motor, salah satu yang beda adalah pelepasan anti karat untuk di bagian dalam rangkanya gitu. Kita sekarang coba posisi benderanya ya. Kalau saya sih masih mirip kayak yang lama deh. Iya mirip banget. Cuma nggak ada bedanya ya. Stangnya rendah, ngekuk ke dalam, joknya agak keras ya, mungkin karena memang karakternya sporty gitu kan. Ya masih oke lah. Kalau dibandingin sama Aerox, memang salah satu keunggulannya Vario ini adalah di bagian deknya teman-teman. Jadi dek ini karena nggak ada punuk tengahnya ya, nggak ada punuk buat tankinya, jadi di sini bisa lebih fleksibel, kaki bisa bergerak-bergerak, itu lebih enak gitu kan. Terus juga kalau misalnya kalian bawa tas, bawa barang itu masih bisa ditaruh di tengah sini gitu. Kalau kalian gimana? Kira-kira suka mana? Suka ini atau Aerox? Kayaknya kalau Aerox tuh lebih anak muda ya, lebih sporty banget. Jadi mirip kayak Yamaha R15 Motorsport tapi versi yang matic gitu kan. Sedangkan si Vario ini kayak lebih mature ya. Jadi yang versi ABS tuh elegan banget, mature banget, dan yang versi CBS yang murahnya pun ya masih elegan gitu loh. Permainan warnanya, permainan stripnya nggak seberani Yamaha gitu kan. Oke teman-teman, kira-kira itu di episode kita ngomongin Honda Vario 90 versi 2024. Sebenarnya nggak ada yang perbedaan signifikan ya, cuma penambahan warna aja. Warna biru ini ya, matte blue di varian yang ABS dan di varian yang CBS. Dan CBS ini namanya Active Matte Blue, yang ini Grande Matte Blue. Kira-kira itu teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang lagi mau cari motor di tahun 2024 ini. Yowis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa kalian juga follow juga Instagram saya ya, Dimas Popo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.